Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Muhammad Bagus Raditya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan bukan bank. Baik, selanjutnya. Oke, pengertian lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan. Jadi, dia itu intinya adalah bank. Jadi kita bisa menyimpan uang di sana. Jenis-jenis lembaga bank ada banyak, tetapi di sini ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem keuangan Indonesia. Jadi dia itu yang men-setting keuangan Indonesia. Dia bisa menaikkan value uang rupiah dan juga bisa menurunkan value uang rupiah. Jadi setara dengan uang yang ada di dunia. Lalu yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Fungsinya, of course, memberikan jasa keuangan seperti penyimpanan, memberikan pinjaman, transfer uang, dan jasa lainnya. Jadi, dia ini adalah bank yang paling umum seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Lalu yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan deposito, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan pembiayaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Syariah. Bank Syariah mirip juga seperti bank umum, tetapi dia itu mengikuti peraturan syariah yang prinsip-prinsip syariah Islam bertujuan untuk menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat secara adil dan seimbang. Contoh-contohnya ada Bank Muamalat, Bank BSI, dan Bank BTPN Syariah. Lalu yang berikutnya ada pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank. Simpelnya, dia itu tidak menyimpun dana, tapi memberikan jasa keuangan seperti asuransi, pembiayaan, dan lain-lainnya. Oke, yang pertama di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bank, bukan bank. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Lembaga asuransi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko finansial kepada nasabahnya, seperti asuransi terhadap kecelakaan kerja. Ya, itu termasuk ke perusahaan asuransi. Lalu yang kedua adalah perusahaan leasing. Adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan sewa guna usaha di mana pihak perusahaan menyediakan aset seperti kendaraan atau mesin. Jadi, jika kalian punya suatu pekerjaan yang membutuhkan mesin-mesin, kalian bisa meminjamnya ke perusahaan leasing untuk mereka pinjamkan. Of course, dia ini seperti kayak sewa kontrakan, tapi bedanya ini untuk mesin. Lalu berikutnya ada pegadaian. Lembaga pegadaian adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perkreditan kepada masyarakat dengan sistem gadai atau prinsip syariah, memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Jadi, kita ingin mendapatkan uang, tetapi kita membutuhkan jaminannya untuk di perusahaan pegadaian. Cara untuk pegadaian adalah kita menyimpan barang berharga ke mereka, lalu mereka akan memberikan uang kepada kita. Saat waktu yang tempo sudah jatuh, maka kita harus bayar uang yang kita pinjam atau barang berharganya akan diambil oleh mereka. Simpelnya seperti itu. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank, fungsi utamanya itu of course hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan banyak jenis layanan. Kelebihannya itu lebih aman dan lebih banyak layanan. Lalu dalam pengawasan Bank Indonesia, karena untuk mengatur keuangan Indonesia, dan dalam pengawasan OJK.
Kekurangan utamanya masalahnya adalah prosedurnya yang rumit dan bunganya tinggi. Jadi kita bisa berkurang uangnya. Lalu untuk lembaga keuangan non-bank, fungsinya memberikan jasa keuangan seperti asuransi, leasing, dan pegadaian. Aksesnya lebih mudah, jadi kita bisa mengaksesnya dengan lebih gampang daripada lembaga keuangan bank. Kelebihan utamanya cepat dan mudah diakses, seperti yang saya sudah bilang. Lalu kekurangan utamanya adalah risiko lembaga ilegal dan biayanya biasanya lebih besar. Jadi, dan hanya diawasi oleh OJK. Perbedaan lembaga keuangan bank dan keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank, of course, dia itu adalah bank. Jadi mereka itu kebanyakan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Jadi kita menyimpan uang di sana. Sebaliknya, lembaga keuangan non-bank dia itu hanya menyediakan jasa yang berkaitan dengan keuangan. Jadi dia itu tidak menghimpun dana dari masyarakat, tetapi dia memberikan layanan keuangan seperti asuransi, leasing, dan investasi. Persaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Of course, kita berbicara tentang lembaga keuangan, berarti mereka berdua bersangkut paut dengan bidang keuangan dan bidang perekonomian, dan kedua-duanya sama mengatur aliran dana masyarakat, lalu diawasi oleh OJK agar aman kegiatannya. Lalu of course keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perantara antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.